Seluruh rasa syukur yang telah kita bangun dengan susah payah selama ini, ketahuilah, dengan mudah bisa dihancurkan dalam waktu 3 detik saja hingga tak bersisa. Kita merasa hidup telah stabil, tanggal gajian tiba, sejumlah nilai uang telah masuk ke dalam rekening, dan alhamdulillah bermaksud menambah kerilekan sebelum mandi, melihat dulu update status kondisi teman, malah menemukan dan membaca pesan pamer terselubung di grup WA. Sajian pencapaian, tumpukan rezeki, hingga gaya hidup seakan sengaja dipamerkan dan dipertontonkan. Sekejap hati mengecil, minder, iri, bahkan merasa menjadi produk gagal di rantai evolusi sosial. Tanpa sadar, stres, cemas, dan rasa inferioritas akut mengambil alih isi kepala kita. Bahkan kita tidak mengakuinya. Sebenarnya, kelumpuhan logika dan rasionalitas yang paling fatal terjadi bukan layar smartphone. Tapi begitu kita melihat status WA teman mendapatkan pencapaian terbarunya atau tetangga ganti kendaraan, hati mendadak panas. Akal sehat ini langsung tergeser hanya karena rasa nggak mau kalah. Kok aku diunggulin? Kok dia lebih kaya dariku? Padahal kita pun telah mencapai apa yang kita inginkan dengan segenap usaha atau ikhtiar sebaik-baiknya. Seperti kendaraan kita masih 100% aman dan nyaman digunakan. Smartphone masih perfect untuk membantu kita mendapatkan fulus tambahan. Inilah penebaran awal benih kanker finansial ke dalam hidup kita sendiri. Kita tergoda bahkan rela untuk tunduk pada aplikasi paylater dan mengambil utang yang pasti mencekik demi membeli tumpukan plastik dan besi mewah yang pada akhirnya hanya akan menjadi sampah. Hanya sekedar karena kehausan validasi dan kita rela mengemis hanya untuk tidak terlihat murahan, lemah, miskin, dan tertinggal di mata orang lain yang sebenarnya tidak peduli pada hidup kita. Dan tibalah tagihan datang. Kita, Anda saja deh, merasa bersalah, menangis dan mengutuk diri sendiri seakan-akan ingin menjadi batu saja daripada dikejar-kejar penagih hutang. Namun ketahuilah hal tersebut bukan kecacatan karakter kepribadianmu. Itu adalah sebuah kesenjangan struktural. Ya, struktural yang membentuk karakter pribadi yang cacat. Realitas lain yang lebih pahit lagi bahwa kondisi tersebut merupakan model bisnis mutlak dari sistem konsumerisme dunia pemasaran yang memanfaatkan rasa rendah diri kita. Ketahuilah bahwa banyak strategi pemasaran bergantung pada manusia yang merasa hidupnya tertinggal. Keputusan check out paylater yang didasarkan kondisi tersebut adalah bukti forensik yang absolut bahwa otak depan kita telah sukses diretas dan dibajak oleh budaya gila status dan haus validasi. Sadarilah bahwa manusia telah sukses diprogram untuk patuh menjadi sapi perah, penyetor uang demi sebuah ilusi bernama pengakuan. Assalamualaikum, hai teman baca sekalian. Rasa lelah dan iri yang mungkin kita rasakan ketika melihat kesuksesan, keberhasilan, kehebatan teman kita melalui layar handphone maupun langsung di lingkungan sosial kita, ketahuilah bahwa itu bukan penyakit pribadi. Dalam psikologi, fenomena yang seakan menggembosi mental dan pribadi kita itu dinamakan social comparison atau perbandingan sosial. Intinya sangat sederhana. Sebuah kebiasaan alami manusia yang selalu menggunakan pencapaian orang lain sebagai tolok ukur seberapa berharganya dirinya sendiri. Jadi kalau kita merasa stres melihat status WA teman yang pamer liburan atau mendadak gatel mau ngutang demi beli handphone baru, cukup
berhenti menyalahkan diri sendiri. Sadar dan yakinlah bahwa kita ini bukan manusia bodoh, hanya saja sedang dimanfaatkan oleh sebuah sistem. Tanpa kita sadari dan tanpa kita minta juga, kita terjebak dalam lingkungan sosial dengan aturan main bahwa harga diri hanya afdol dan sah jika diukur dari merek baju, jenis motor, merek HP, atau bahkan seberapa besar gaji mulai. Namun sayangnya, insting manusia untuk terus membandingkan diri dengan manusia lain ini ditangkap dan digunakan sebagai peluang emas oleh dunia bisnis dan perdagangan. Melalui pemasaran, mereka tahu betul bahwa rasa takut tertinggal adalah ladang cuan yang paling basah. Salah satu caranya ya dengan sengaja menciptakan serta memelihara perasaan selalu kurang menggunakan iklan dan tren. Itulah kenapa ketika tetangga atau teman di grup WA mencapai sesuatu dan atau sekedar membeli barang baru, seakan-akan kita juga wajib mencapai sesuatu atau ikutan membeli walaupun harus pakai paylater atau hutang. Sangat kontras sekali bukan? Bahwa status sosial dijadikan senjata untuk memaksa kita membuang uang. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya, kalau kebiasaan membandingkan diri ini ujung-ujungnya merusak nalar dan dompet, kenapa otak kita justru didesain wajib melakukannya agar bisa bertahan hidup? Teman baca sekalian, memahami fenomena ini bukan sekedar memperbaiki niat, melainkan kita harus benar-benar sadar dengan membedah mekanisme teknis di dalam kepala kita, agar kita tidak menyalahkan siapapun, baik diri sendiri maupun lingkungan di mana kita hidup sejak lahir hingga detik ini. Mari kita bedah bagaimana sistem biologi dan kegagalan kognitif kita yang bekerja sama menghancurkan nalar kita sendiri. Mekanisme yang pertama, naluri dominasi sosial. Secara evolusioner, memang dasar biologi kita adalah membandingkan diri dengan kondisi sosial. Pada mulanya, murni merupakan insting untuk bertahan hidup. Sebagai bentuk adaptatif sosial, otak purba kita ini merespon ancaman dengan menciptakan sebuah radar hierarki atau naluri status sosial manusia. Otak didesain untuk terus memindai posisi kita agar tidak terbuang dari kelompok. Dan inilah yang digunakan oleh leluhur kita pada ratusan ribu tahun yang lalu ketika berada di kasta terendah karena ia tidak akan mendapatkan jatah makan dan dibiarkan mati kelaparan. Sehingga wajar saja jika perbandingan sosial itu terasa sangat menyiksa secara fisik. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses, lebih cepat dan nampak presisi dalam pencapaiannya, maka otak akan memproses inferioritas sosial sebagai bentuk rasa sakit psikologis. Salah satu area yang ikut aktif adalah anterior cingulate cortex, wilayah yang juga terlibat dalam pemrosesan rasa sakit. Secara biologis, otak kita membaca ketertinggalan status tersebut seperti melihat gaji teman yang lebih besar, bukan sebagai kompetisi gaya hidup, melainkan sebagai ancaman kematian sosial seperti kehilangan posisi, pengakuan, dan rasa aman dalam kelompok. Mekanisme biologis ini memang sudah ada sejak dulu, tetapi seiring berkembangnya lingkungan sosial manusia, sistem tersebut perlahan diretas dan kini diperparah secara ekstrim oleh era modern. Mekanisme yang kedua adalah kecanduan validasi dan kerusakan persepsi. Ketakutan biologis tersebut pada akhirnya menciptakan kerusakan persepsi yang fatal di tahap kedua. Ketika otak mulai gagal membedakan mana kebutuhan nyata dan mana ilusi status. Dalam mekanisme kognitif, sebuah kondisi yang disebut dengan upward comparison atau kita selalu melihat ke atas. Sebuah kecacatan kita yang merasa hancur karena otak membandingkan behind the scene kehidupan kita yang nyata-nyata, di mana penuh lika-liku, dinamika dan kegagalan dengan membandingkan dengan highlight atau sajian konten paling sempurna dari hidup orang lain di media sosial. Mungkin sesekali kita melakukan downward comparison, melihat orang yang hidupnya lebih susah, tapi yakinlah kebanyakan dari itu hanyalah perlindungan ego sebagai pelipur lara.
Otak sudah terlanjur cacat dalam menilai realita, kemudian berhalusinasi bahwa nilai diri yang baik dan presisi harus ditentukan oleh metrik orang lain. Dan sayangnya, cacat logika yang berakar di kepala ini tidak akan diam menjadi sekedar pikiran belaka, melainkan siap meledak menjadi keputusan finansial yang akan menghancurkan masa depan kita. Mekanisme yang terakhir, eksistensi palsu yang dibiayai utang. Di tahap ketiga inilah halusinasi di dalam tengkorak kita berubah menjadi wujud nyata. Rasa sakit di dalam otak dan cacat logika tadi bersatu, memaksa kelas menengah dan generasi muda mengambil tindakan yang 100% irasional. Mengambil jalan pintas dengan menjadikan barang-barang tersier sebagai substitusi status agar terlihat aman di dalam hierarki sosial. Dimulai dengan nekat mengambil utang paylater demi membeli smartphone flagship yang jelas-jelas bukan kebutuhan mendesak. Hingga akhirnya memaksakan diri masuk ke dalam jurang hustle culture, bekerja gila-gilaan sampai burnout, merusak organ tubuh sendiri hingga menjadi manusia pelit untuk diri sendiri. Lalu untuk apa? Ya hanya untuk membeli obat penenang bernama validasi sosial, untuk membangun eksistensi palsu yang dibiayai oleh utang, lalu mempraktekkan bunuh diri finansial secara perlahan dan sistematis. Sekarang kita tahu mengapa hal ini terjadi dan sangat jelas bahwa sistem operasi otak kita sedang dibajak. Tapi perlu diingat, sekedar menyadari bahwa sedang sakit saja tidak akan pernah menyembuhkan penyakitnya sebelum kita merekonstruksi ulang sistem operasi yang ada di sini. Lalu bagaimana cara merekonstruksi ulang sistem operasi otak yang sudah terlanjur dieksploitasi ini? Jawabannya bukan menyibukkan diri dengan motivasi yang justru malah membuat hampa atau melakukan detox media sosial. Yang kita butuhkan adalah sistem pertahanan mental yang kuat, disiplin, dan permanen. Berikut 3 langkah besar untuk mengambil kembali kendali atas pikiran kita. Tindakan yang pertama, realistis dalam membuat standar sukses. Mulai dengan berhenti menjadikan panggung kehidupan orang lain, baik yang melintas di layar HP, status WA, grup WA. Kalau grup WA keluar sajalah dari grup tersebut kalau memang tak perlu dan tak penting. Kemudian obrolan di tongkrongan maupun pameran terselubung di lingkungan kerja sebagai ukuran kesuksesan hidup. Sadarilah sepenuhnya bahwa ajang pamer harta dan pencapaian tersebut ibarat sinetron yang hanya menampilkan adegan paling bagusnya saja. Seperti pulang kerja disambut istri yang cantik dan seksi, kemudian besok pagi berangkat kerja, sarapan susu dan roti yang tak pernah habis. Membandingkan hidup kita yang nyata ini dengan panggung sandiwara orang lain adalah kebiasaan keliru yang harus dimatikan sekarang juga. Tindakan yang kedua, membangun jeda rasional dalam pengamanan keputusan keuangan. Bangun pembatas yang tegas antara gengsi sesaat dan keputusan keuangan. Ketika tiba-tiba muncul dorongan untuk membeli sesuatu hanya agar terlihat setara dan tidak tertinggal atau diremehkan oleh lingkungan, sadarilah bahwa hal tersebut bukanlah kebutuhan asli, melainkan hanya rasa panik yang dibajak oleh gengsi dan tren. Caranya, terapkan aturan wajib dengan memberi jeda 48 jam sebelum mengeluarkan uang besar atau menyentuh aplikasi utang. Masa tunggu 2 hari tersebut cukup efektif untuk menjadi jeda untuk berpikir, memberikan waktu bagi akal sehat kita kembali mengambil alih kendali, mematikan rasa panik tertinggal, dan menyadarkan kita untuk membatalkan pembelian yang sebenarnya sama sekali tidak berguna apalagi dibutuhkan. Tindakan yang ketiga, redefinisi makna status. Langkah terakhir ini, ubah total cara kita memandang arti status sosial. Di zaman sekarang, kemewahan sejati bukanlah memakai barang keluaran terbaru yang ternyata hasil dari ngutang atau nyicil, tapi memiliki kehidupan yang tenang, tertata, dompet yang sehat, dan pikiran yang waras tanpa perlu validasi atau pengakuan dari orang lain. Karena pada akhirnya kenyataan ini hanya menyisakan 2 pilihan.
terus-menerus membiarkan diri kita memiliki ilusi agar dianggap ada oleh lingkungan, atau mengambil alih kembali kendali hidup kita sepenuhnya adalah keputusan yang ada di kepala kita masing-masing. Teman baca sekalian, pada akhirnya perlombaan memamerkan status sosial adalah sebuah pertandingan yang tidak akan pernah ada garis finishnya. Semakin keras kita berlari mengejar validasi, semakin cepat pula kita kehilangan diri sendiri. Ketahuilah, banyak yang telah mulai sadar bahwa kemewahan tertinggi di era yang serba bising ini bukanlah pengakuan atau validasi, melainkan pikiran yang sunyi dari rasa iri dan tidur yang nyenyak tanpa dihantui bayang-bayang tagihan dan tanggungan. Jika di tengah suasana ini kebisingan di kepala Anda berhasil sedikit diredam, bagikan kepada mereka yang mungkin masih terjebak dalam ilusi status atau haus validasi. Tuliskan pengalaman Anda dan pandangan Anda di kolom komentar. Demikian Teras Wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosi, buka pikiran dan pahami kembali pola-pola yang bekerja di baliknya. Assalamualaikum.